Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya bayar kopi atau belanja online sekarang bisa segampang ini? Cuma tap-tap, doang, beres. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas perjalanan luar biasa di balik semua kemudahan ini. Kita akan telusuri evolusi dari financial technology atau yang lebih sering kita sebut, fintech. Coba diinget-inget, hari ini aja udah berapa kali pakai QRIS atau e-wallet buat jajan? Atau mungkin buat check out barang di e-commerce? Saya yakin banget ini udah jadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari kan? Gampang banget, cepet, dan instan. Nah, itu dia. Semua kemudahan yang barusan kita omongin, itulah wujud nyata dari fintech di sekitar kita. Jadi, ini bukan lagi ngomongin konsep canggih buat masa depan ya. Fintech itu udah nempel banget sama kegiatan kita sehari-hari. Oke, biar lebih jelas, kita lihat definisi formalnya. Menurut lembaga kayak National Digital Research Center, fintech itu pada dasarnya adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang dikasih sentuhan teknologi modern. Simpelnya, ini perkawinan antara duit dan teknologi. Inovasi inilah yang benar-benar mengubah cara main di dunia keuangan. Coba bayangin deh, dulu kalau mau transfer kita mesti ke bank, antri, isi formulir. Sekarang tinggal buka HP, beberapa kali klik, selesai. Nah itulah perubahannya. Oke, biar makin paham, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari apa itu fintech dan sejarahnya, terus kita lihat siapa aja sih pemain di belakangnya, teknologi kunci apa yang bikin heboh, dan terakhir, kita intip gimana regulasi dan masa depannya di Indonesia. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Yuk, kita naik mesin waktu dan mundur jauh ke belakang buat melihat gimana sih fintech ini berevolusi. Dan spoiler alert, ceritanya ini bukan dimulai dari internet loh, tapi jauh-jauh sebelum itu. Nah, ini dia peta perjalanannya. Kalau kita lihat, evolusi fintech itu bisa kita bagi jadi 4 babak besar. Mulai dari fintech 1.0 sampai fintech 4.0 yang lagi kita jalani sekarang. Setiap babak ini punya ciri khasnya sendiri. Ditandai sama lompatan teknologi yang gede banget. Yuk kita bedah satu-satu. Babak pertama, Fintech 1.0. Ini era jadul banget nih dari tahun 1866. Inovasi kuncinya apa? Percaya atau enggak? Kabel telegraf transatlantik. Jadi ini pertama kalinya informasi keuangan bisa dikirim antar benua. Kelihatannya sepele ya, tapi inilah fondasi sistem keuangan global. Dari sinilah cikal bakal kartu kredit muncul. Semuanya masih serba analog, tapi udah berhasil menyatukan dunia keuangan. Lanjut ke babak kedua, Fintech 2.0. Nah, di sini nih bank-bank konvensional mulai melek teknologi. Muncullah ATM, sistem transfer global SWIFT, sama internet banking. Ini inovasi besar banget. Tapi kuncinya satu, semuanya masih dipegang dan dikendalikan sama bank-bank besar. Jadi teknologinya baru, tapi pemainnya masih yang lama. Nah, momen besarnya datang di tahun 2008. Krisis keuangan global itu jadi titik baliknya, memicu lahirnya Fintech 3.0. Kepercayaan orang ke bank-bank raksasa anjlok, dan ini jadi peluang emas buat para startup teknologi. Mereka datang dengan solusi yang lebih gesit, lebih murah, dan fokus ke pengguna. Disinilah e-wallet dan pinjaman peer-to-peer atau P2P lending mulai booming, terutama buat menjangkau orang-orang yang tadinya nggak tersentuh bank. Dan sampailah kita di era sekarang, Fintech 4.0. Ini eranya teknologi canggih kayak AI, blockchain, dan yang paling seru, open banking. Apa itu open banking? Gampangnya, ini yang bikin berbagai aplikasi keuangan kita bisa saling ngobrol dan berbagi data. Tentunya atas izin kita ya. Hasilnya, layanan keuangan jadi makin pintar, makin personal, dan semuanya nyambung satu sama lain. Oke, revolusi sekeren ini pastinya nggak terjadi sendiri kan? Ada ekosistem yang kompleks di belakangnya. Pertanyaannya, siapa aja sih para pemain di balik panggung revolusi fintech ini? Wah, kelihatannya rumit ya diagram ini. Tenang, intinya sebenarnya simpel kok. Inovasi fintech itu nggak muncul tiba-tiba. Coba lihat, ada investor yang ngasih modal, ada startup yang bikin produk, ada kita sebagai pengguna yang butuh layanan, dan ada juga pemerintah yang bikin aturan mainnya. Semuanya ini saling terkait dan jadi mesin penggerak inovasi. Biar lebih gampang lagi, kita pakai analogi resep masakan. Bayangin deh, buat bikin hidangan fintech yang lezat, kita butuh beberapa hal. Pertama, talent. Ini kokinya, para ahli teknologi. Kedua, capital. Ini modal atau bahan-bahannya. Ketiga, demand, alias orang yang lapar atau pasar yang butuh. Keempat, polisi. Ini aturan di dapur dari pemerintah. Kalau semua ini ada, barulah kita bisa menciptakan solutions atau produk inovatifnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih mesin utama di balik semua ini? Yuk,
kita intip teknologi-teknologi kunci yang benar-benar merombak dunia keuangan. Di sini kita bisa lihat 3 jagoan utamanya. Pertama, ada artificial intelligence atau AI. Ini otaknya yang jago analisa resiko dan deteksi penipuan. Kedua, ada big data. Ini ibarat mata dan telinga yang bisa ngumpulin dan ngebaca banyak banget data buat personalisasi layanan. Dan yang ketiga, blockchain yang jadi semacam buku kas digital super aman dan gak bisa dimanipulasi. Intinya apa? Kombinasi dari ketiga teknologi inilah yang bikin layanan keuangan sekarang jadi jauh lebih baik. Lebih cepat, lebih efisien, lebih transparan, dan yang paling penting bisa diakses sama siapa aja. Dengan lari yang sekencang ini, tentu butuh wasit biar permainannya tetap aman. Nah, disinilah peran regulator jadi penting banget. Khususnya di Indonesia, tantangannya adalah gimana caranya menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi biar makin maju, tapi di sisi lain juga menjaga sistem keuangan kita tetap stabil dan aman. Kalau di Indonesia, ada 3 pilar utama nih yang jadi regulatornya. Ada Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga Kemkominfo. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, tapi mereka saling melengkapi buat ngejaga ekosistem fintech kita. Jadi pembagian tugasnya jelas banget. Bank Indonesia itu fokusnya ke sistem pembayaran. Semua yang berhubungan sama e-money, QRIS, itu wilayahnya BI. Kalau OJK, mereka lebih ke pengawasan pinjaman online, bank digital, dan yang paling penting, perlindungan kita sebagai konsumen. Tapi tujuan akhirnya sama, bikin lingkungan yang aman supaya inovasi bisa terus tumbuh. Ada kutipan menarik yang menggambarkan semua ini dengan sangat pas. Perubahan ini seperti metamorfosis, dimulai dari telur, jadi ulat, sampai akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Artinya, sistem keuangan kita ini bukan cuma sekedar ganti baju, tapi benar-benar berevolusi jadi sesuatu yang sama sekali baru, lebih efisien, dan lebih cantik. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan bareng-bareng. Seiring teknologi dan keuangan makin menyatu, tantangan terbesar kita berikutnya mungkin bukan lagi soal teknis, tapi soal etika. Misalnya nih, gimana nasib data pribadi kita? Siapa yang boleh pakai? Terus gimana kita bisa yakin kalau algoritma pinjaman itu adil dan nggak diskriminatif? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang akan membentuk masa depan fintech. Coba deh kita pikirkan.